Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua kepada rekan-rekan guru yang hebat yang pada hari ini berkenan untuk hadir pada kegiatan Quizzes Trainer terkait dengan bagaimana penerapan TIPEK dalam pembelajaran. Mungkin di sini ada beberapa rekan-rekan yang mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan ya, seperti di PPG ataupun CGP, bahkan ada yang mengajar praktik. Selain itu juga ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Dalam hal ini saya bermaksud bukan untuk mengajarkan ya, karena kaitannya kini di sini hanya untuk berbagi. Kita berbagi, kita belajar bersama, kita saling bertukar pengalaman terkait dengan bagaimana sih proses pembelajaran dengan menggunakan atau berbasis TIPEK ini sendiri. Nah, tadi sudah saya share tautan Quizzes supaya nanti dibuka oleh rekan-rekan. Saya akan mulai kegiatannya. Di sini sudah mulai beberapa teman-teman yang bergabung. Bagaimana perasaanmu hari ini? Silahkan bisa digambarkan perasaan eh, Bapak Ibu yang hebat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Walaupun mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang aktivitas-aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang ada di ruang lingkup pekerjaan Ibu dan Bapak. Gambar hati, luar biasa. Wah, ini gambar-gambarnya nih ya. Ada gambar bunga, berbunga-bunga. Baik, wah, alhamdulillah Pak Sofyan. Ada Bu Nurul, penuh berbunga-bunga. Ada Pak Iwan dengan smile-nya. Ada Bu Elvira. Wah, luar biasa ya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan lanjut kepada kegiatan materi selanjutnya. Nah, ini tampilan-tampilannya ada bunga, ada lucu-lucu ya tampilan-tampilannya yang ditampilkan oleh rekan-rekan guru ini. Hmm, ini adalah gambar. Nah, ini mungkin barangkali dari beberapa rekan di sini sudah menggunakan akun Quizzes ya. Jadi bisa memanfaatkan beberapa fitur-fitur pada Quizzes ini terkait dengan proses bagaimana kita mengajar TIPEK di kelas. Nah, terus bagaimana ini tentang TIPEK itu sendiri? Kita akan langsung kepada slide selanjutnya, bisa dilihat. Nah, pada bagian ini ada Open in New Tab, silahkan. Itu adalah salah satu bentuk game dan mungkin di antara rekan-rekan atau bapak guru di sini pun sudah menggunakan ya beberapa permainan dengan menggunakan word wall. Dan ini adalah fitur yang memang gratis ya. Ini adalah salah satu bentuk proses pembelajaran berbasis TIPEK yang dapat kita terapkan di kelas. Silakan dicoba. Nah, nanti setelah dicoba nanti kita akan lanjut kepada materi selanjutnya. Oke, sudah tampak semuanya? TIPEK ya. Di sini adalah terkait dengan TIPEK. TIPEK itu sendiri adalah teknologi pedagogical content knowledge, di mana komponen utama dalam TIPEK itu adalah teknologi dalam pembelajaran, kemudian pedagogiknya itu terkait dengan apa yang dikuasai oleh kita selaku tenaga pendidik, selaku guru dalam proses pembelajaran. Contohnya dalam penggunaan strategi, metode, kemudian teknik-teknik dalam pembelajaran. Yang kemudian adalah yang ketiga, yaitu konten materi yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran. Ini kaitannya dengan tujuan pembelajaran, materi ajar, dan bahan-bahan ajar yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Oke, kita lanjutkan. Nah, silahkan dicoba dari pertanyaan dari materi yang pertama itu seperti apakah
pemahaman-pemahaman yang dapat ditangkap oleh ibu dan bapak. Silahkan. Saya juga nggak bisa bikin gambarnya katanya. Nah, sudah berakhir. Kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Sebenarnya saya di sini hanya menampilkan bagaimana sih proses TPEK itu sendiri pada bagian-bagian kegiatan pembelajaran. Nah, seperti kita ketahui, mungkin dari beberapa rekan sudah menggunakan akun Quizzes ya sejak masa sebelum kita masuk pada tatap muka 100% ini. Quizzes ini merupakan game atau permainan interaktif yang biasa digunakan dalam pembelajaran di kelas secara sinkronus bahkan secara asinkronus. Tapi apakah siswa harus menggunakan gadget atau PC dalam kegiatan tersebut? Nah, ini pertanyaannya. Karena pasti ketika orang berbicara tentang quizzes, wah ini anak-anak harus menggunakan gadget nih. Anak-anak harus menggunakan laptop, kemudian berbasis online. Bagaimana dengan kondisi siswa jika pembelajarannya dilaksanakan di sekolah secara sinkronus, yang dimana sarana dan prasarana sekolah pun tidak menunjang dengan kondisi peralatan atau perangkat ajar berbasis IT. Sementara kita tahu dalam proses pengajaran, proses pembelajaran, kita selaku guru paling tidak memiliki kompetensi dengan menggunakan berbasis IT. Nah, inilah TPEK itu sendiri. Karena pedagogi yang berkaitan dengan kemampuan kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru profesional. Dalam proses mengajarnya itu sendiri seperti apa jika kegiatan-kegiatan dengan menggunakan quizzes ini supaya bisa berjalan di lingkungan sekolah? Kebetulan saya ada satu video yang disiapkan. Ini adalah video yang ditayangkan merupakan hasil yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan trainer ya di Kota Tangerang Selatan. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan pembelajaran ini dilakukan di sekolah tanpa harus siswa itu menggunakan gadget ya. Itu teknologinya udah keren, layarnya bisa disentuh, tapi nggak semua sekolah punya fasilitas kayak gitu, Bunda. Itu sebenarnya bukan layar sentuh, Gimana? itu adalah papan whiteboard. Oh, whiteboard. Papan whiteboard. Jadi guru itu hanya menggunakan infokus kemudian ditembakkan ke papan whiteboard. Nah, Mm. gurunya sendiri yang menggerakkan. Jadi ketika siswa itu bergerak seolah-olah menyentuh, padahal itu bukan menyentuh. Oh, Ketika gitu. Oh iya, iya iya iya. Saya betul. pikir yang kayak whiteboard itu loh, yang digital itu, Yang touchscreen gitu ya, Bun ya. ya kayak touchscreen. Oh, Nah, oh. nah, itu Baru adalah pun kayak gitu. iya, itu adalah salah satu bentuk upaya ketika kita menerapkan TPEK tanpa kita bagaimana dengan sarana di sekolah, bagaimana dengan kondisi di sekolah. Kita cukup hanya menggunakan satu laptop, infokus, kemudian internet pun hanya misalkan internet berbasis handphone atau misalkan wifi yang dari handphone jika memang tidak ada fasilitas internet. Nah, ini adalah bentuk atau upaya yang bisa kita lakukan dalam proses penerapan TPEK dalam Wah, pembelajaran. keren nih, bisa jadi ide baru ya, Bu Ibu. Terus Berarti satu, gurunya yang jadi operator ya Bun ya? betul, gurunya yang jadi Oh, operator. Cukup gurunya diam saja di tempat. Ayo, iya iya. anak-anak nanti maju. Terus Awalnya bagaimana? awalnya Kenapa? aku kira itu apa whiteboardnya Kayak digital. Yang kayak touchscreen ya? layar gitu Iya ya. betul. Nggak Betul. taunya seperti itu ya. Tidak, itu jadi bahkan ada lagi cara yang lain ya. Ketika misalkan kita melakukan kegiatan cerdas cermat, itu siswa kita berikan seperti stick berwarna ya, stick berwarna. Jadi bisa bergantian berbaris, kemudian mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh guru. Sementara kegiatan-kegiatan pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara sinkronus ya. Bahkan sekarang ini kan kita eh, banyak sekali metode-metode pembelajaran yang sifatnya itu bagaimana mengembangkan supaya siswa itu bisa mandiri, bertanggung jawab, bernalar kritis.
Itu adalah salah satu bentuk proses pembelajaran inovatif yang kita sekarang ini lagi tren ya. Pembelajaran inovatif itu seperti apa sih gitu kan? Seringkali kita bertanya-tanya tentang itu. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Oke. Nah, ini contoh-contoh soal yang bisa kita terapkan kepada siswa ketika menggunakan kuisis ya. Jadi ketika siswa itu mencoba menjawab, ini kan soal-soal ini adalah soal menjodohkan. Contoh di sini adalah ada namanya mirip dengan alat musik, buah apa itu? Kecapi, Miss. Nah, kecapi. Tinggal ditarik kecapi. Kemudian seringkali dibuat rujak. Seringkali dibuat rujak adalah buah mangga ya. Biasanya kan pada umumnya ibu-ibu tuh senang membuat rujak dan buah mangga. Nah, ini kegiatan soal-soal yang pada kuisis ini sendiri bisa kita terapkan dengan cara yang tadi itu. Modelnya seperti menggeser. Jadi seolah-olah anak menggeser ya. Menggeser jawaban padahal gurunya yang menggeser. Yang penting siswa itu sudah mengambil pilihan atau option mana yang menurut dia tepat. Dan ini adalah model pembelajaran TIPEK berbasis TIPEK yang dilakukan oleh guru, tetapi bisa memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Itu bisa nanti dicoba ya Bunda semuanya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini, kita tadi berbicara tentang pembelajaran inovatif. Seperti apa sih pembelajaran inovatif itu sebenarnya? Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid atau student center. Sekarang kan kita sudah mengikuti ya prinsip atau prinsip-prinsip pembelajaran yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara di mana kita menghamba kepada peserta didik. Dengan kata lain bahwa peserta didik itu adalah bukan lagi sebagai sosok atau kertas kosong, tapi mereka itu sudah memiliki kelebihan-kelebihan atau karakter atau sifat-sifat yang memang sudah terbentuk sejak mereka dari rumah, entah itu di lingkungan tempat dia tinggal, bahkan dalam dirinya pun sudah muncul kemampuan-kemampuan yang bisa kita kembangkan di sekolah. Tuh. Kemudian seperti apakah bentuk-bentuk pembelajaran inovatif itu sendiri? Nah, kita ambil contoh di sini saya ada problem based learning. Problem based learning ini kaitannya dengan bagaimana ketika siswa itu mencoba untuk memecahkan masalah. Kenapa? Dengan menggunakan problem based learning, maka siswa itu akan mampu mencari suatu solusi, mencari suatu atau mengkonstruksi hal-hal yang baru berdasarkan pengalaman dia. Bisa dilakukan secara berkelompok, Memang suka mati. dilakukan secara mungkin berpasangan, bahkan bisa juga dilakukan dengan cara mandiri. Oke, kita akan lanjut. Seperti apakah contoh problem based learning yang bisa kita terapkan di sekolah? Kaitannya dengan TIPEK. Nah, ini saya akan berikan tampilan seperti ini. Bisa tampak oleh Ibu Bapak ya. Ketika anak-anak melihat gambar ini, mereka melihat ada orang yang sedang menebang pohon, kemudian banjir, ya, ada hutan kebakaran, serta letusan gunung berapi. Ini adalah dampak atau perubahan alam. Perubahan alam itu sendiri kita angkat topiknya. Perubahan alam dapat terjadi karena faktor alam dan manusia. Ini adalah bentuk masalah yang dapat kita sampaikan kepada siswa. Ini problem based learning. Selanjutnya kita akan lihat pada slide yang selanjutnya. Nah, kita tampilkan seperti ini. Perhatikan gambar di samping, kemudian tuliskan hasil analisis yang kamu peroleh mengenai penyebab letusan gunung berapi dan dampaknya. Nah, ini anak-anak bisa langsung mencari jawaban berdasarkan hasil analisis, berdasarkan hasil pengamatan. Karena kita paham ya, dalam kegiatan pembelajaran sekarang ini kita harus melihat KKO-nya atau standar kognitif yang akan kita terapkan kepada siswa. Bagaimana siswa itu mampu menjadi sosok yang mandiri, sosok yang bisa berpikir kritis dan bertanggung jawab. Ini adalah bentuk pembelajaran dengan problem based learning. Ini bisa diterapkan di kelas.
Terus bagaimana untuk proses kegiatan-kegiatan di kelas yang bisa dilaksanakan? Sama halnya seperti kita menggunakan PowerPoint, Google Slide, kegiatan-kegiatan ini bisa kita terapkan. Jadi siswa diberikan LKPD, lembar kerja yang dikerjakan oleh siswa secara individu ataupun secara berkelompok. Itu adalah bentuk kegiatan problem based learning. Kemudian prosesnya itu sendiri setelah anak melakukan analisis dari hasil gambar tersebut, ini adalah salah satu konteks ya, salah satu konten dan konteks yang akan kita sampaikan kepada anak, bagaimana ketika anak itu mengangkat masalah dan menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan pengalaman, mungkin bisa juga berdasarkan hasil diskusi bersama teman-temannya, bisa juga berdasarkan referensi buku yang kita sediakan atau kita fasilitasi, sehingga mereka itu akan terbangun ya rasa untuk mencari taunya itu sendiri, kemandiriannya, kemampuan mereka itu untuk memutuskan suatu jawaban-jawaban berdasarkan hasil yang dia peroleh. Nah, ini adalah proses kegiatan yang bisa kita laksanakan, salah satu contoh. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, setelah kita mengangkat masalah tersebut, ya, saya akan share screen. Di sini bisa ibu-ibu lihat, setelah kita mengangkat masalah yang oleh anak-anak itu sendiri dicari solusinya, kemudian dampak-dampaknya seperti apa, barulah kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pun akan menantang mereka. Ya, akan menantang mereka. Karena biasanya pembelajaran itu akan menarik ketika pelajaran itu menantang rasa ingin tahu dari peserta didik. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi itu adalah salah satu bentuk ya, bentuk upaya kita bagaimana mengajak anak untuk belajar secara aktif, secara interaktif dengan menggunakan berbasis ya TIPEC itu sendiri. Sebenarnya banyak ya, bukan hanya akun kuisis saja, tetapi banyak sekali yang dapat kita terapkan. Kenapa di sini saya menerapkan kuisis? Karena kuisis itu ternyata kita bisa menggunakan berbagai fitur. Salah satunya adalah yang memudahkan guru itu. Di situ ada pembuatan soalnya dengan cara teleportasi. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi mencari bentuk-bentuk soal secara mandiri ya. Kita bisa mencari kira-kira jenis soal yang cocok bagi materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Sekarang di sini saya akan bertanya kepada rekan-rekan guru yang hebat, siapa yang sudah memiliki akun kuisis? Silahkan. Saya baru download, baru aja download. Bun. Oke. Sama saya juga. Padahal udah beberapa kali download, tapi berapa kali dihapus karena jarang dipakai. Oh, jarang dipakai ya. Jarang dipakai sama kadang kurang paham cara menggunakan aplikasinya. Masih belum paham cara menggunakan aplikasinya. Siap. Di sini yang sudah aktif menggunakan secara rutin barangkali ada. Saya sudah pakai, ya, sip, Ervina. Udah pernah pakai sih Bun, tapi waktu daring doang ya. Waktu Sekarang daring kan aja luring. ya. Sekarang luring udah nggak pakai lagi. Nah, sekarang luring pun bisa digunakan. Ini salah satunya dan seperti tadi ya. Itu adalah penerapan proses pembelajaran dengan berbasis TIPEC yang dapat kita terapkan secara sinkronus, jadi secara tatap muka. Mungkin kita bisa saja sebelum ketika kita masa PJJ itu kita membagikan tautan kepada siswa dan siswa mengerjakan. Nah, yang tadi contoh-contoh atau yang sudah dilakukan, praktek baik yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan trainer, itu adalah proses ketika kita penerapan TIPEC pada siswa dengan tanpa memikirkan bentuk sarana dan prasarana yang harus lengkap. Siswa pun tidak perlu membawa gadget. Itu cara-cara yang mudah bagi kita ya. Nah, sekarang bagi teman-teman, bagi yang belum mencoba atau sudah lama tidak membuka kembali akun kuisisnya, di situ ada sekarang tampilannya adalah tampilan modelnya seperti slide. Jadi seperti bentuknya PowerPoint. Seperti tadi yang saya tayangkan itu adalah modelnya model slide yang bisa kita tayangkan kepada peserta didik. Jadi ketika yang uniknya lagi ketika kita menampilkan slide-slide tersebut, siswa pun bisa ikut berinteraksi dalam proses
permainan atau game pertanyaan-pertanyaan berdasarkan materi yang sudah kita sampaikan. Jadi kita ada permainannya juga, membuat siswa itu merasa nyaman, bagaimana ketika siswa itu membangun kepercayaan dirinya untuk mencari atau menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan. Itulah bentuk-bentuk pembelajaran inovasi yang kemudian kita terapkan dalam prosesnya sendiri dengan menggunakan TIPEK. Nanti untuk cara pembuatannya nanti akan kita share. Jika yang masih memiliki akun yang non super ya, bukan akun super, itu bisa digunakan karena ada beberapa teman yang sudah menggunakan akun super, ada juga yang belum menggunakan akun super. Nah, ini kita akan coba di sini kita lihat, saya akan share dengan menggunakan akun yang biasa. Oke, saya coba di sini. Nah, ini akun biasa, ya, yang free. Kita akan bagaimana membuat tampilan-tampilan kuis untuk siswa. Kaitannya dengan proses pembelajarannya tadi, TIPEK, sinkronus, tetapi tidak memerlukan media-media pembelajaran yang lengkap seperti halnya ada gadget, laptop, dan lain sebagainya. Cukup hanya satu saja. Terus bagaimana cara membuat pembelajarannya sendiri? Kita lihat di sini pada akun, jika sudah dibuka akunnya bisa langsung dibuka. Di sini ada quizzes, ada kuis ya, ada juga pelajaran. Nah, untuk slide-nya sendiri, jika kita akan menampilkan materi ajar kepada siswa, sekaligus nanti ada quizesnya, itu bisa kita masukkan pada bagian poin pelajaran. Kita akan masuk sini, misalkan IPA ya. Kemudian di sini IPA terpadu lah misalkan ya. Nah, kita tinggal pilih tampilannya, yang mana yang akan kita ambil, jenis temanya. Kemudian ada yang lagi keistimewaan ya, dalam akun free pun ini ternyata kita bisa mengimport slide yang sudah ada pada Google Slide. Jadi kita bisa import dengan cara klik, kemudian nanti kita harus izin dulu otomatis ya, harus izin dulu menggunakan akun Google Gmail kita, boleh akun belajar ID ataupun Gmail biasa. Ini saya close dulu untuk sementara. Nah, ini stop share screen. Ini saya batalkan dulu. Kita akan mulai dengan menggunakan slide yang baru ya. Ini slide baru di sini. Tinggal memilih apakah kita akan memberikan pertanyaan pemantik dulu kepada siswa untuk merespon atau menstimulus proses kegiatan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, kita bisa memilih di antara slide-slide ini ada yang mana yang akan kita gunakan sebagai pertanyaan pemantik untuk siswa. Atau bisa juga seperti tadi, bagaimana perasaan kamu? Nah, kita bisa pilih jenis gambar. Karena di sini ada option-option jenis pertanyaan yang dapat kita tautkan dalam slide ini. Contoh, saya akan memindahkan jenis gambar. Kemudian sini seperti tadi, bagaimana kita berikan misalkan kosong, jadi supaya nanti siswa bisa menggambar. Seperti tadi Ibu dan Bapak mencoba ya. Itu. Sampai di sini barangkali mau ada yang ditanyakan, kita bebas aja Bu ya Pak. Ulangi lagi. Oke, saya ulangi. Bunda ulangi lagi dari pertama. Siap. Saya akan tinggalkan ini, akan kembali ke kuis. Nah, kita buka akun kuisnya dulu. Seperti ini. Yang buat kelas di sini tulisannya. Kenapa, Bun? Adanya impor atau buat kelas baru, yang itu bukan. Oh, bukan. Bunda langsung buka di kuis akunnya sendiri. Itu nyari yang kayak Bunda, nggak ada tampilannya beda. Bunda dibukanya di mana? Di HP. Di HP.
Kalau di HP itu slide-nya biasanya tidak bisa muncul, Bun. Iya. Slide tidak bisa muncul. Oh gitu. Mm-mm. Harus sini. download dulu berarti ya? Kalau enggak dibuka di laptop saja, Bun. Bukanya di laptop. Download aplikasinya dulu apa langsung ke web aja? Langsung web aja, Bun. Kalau misalkan di HP itu tampilan slide-nya itu tidak akan bisa tampil. Tidak akan bisa tampil. Ini download dulu apa langsung masuk web aja? Langsung masuk web aja nggak apa-apa. Oke. Jika ada yang akan mencoba, kita akan tampilkan di sini. Silahkan, saya akan membuka share screen untuk semuanya. Akan saya buka, teman-teman. Kita langsung praktek langsung, ya. Kita langsung praktek aja. Silahkan, siapa yang akan mencoba membuat slide-nya? Boleh dicoba. Ada yang mau berbagi? Share screen, kita langsung praktek. Gak apa-apa, mencoba. Kalau nggak saja langsung ya. Kita akan masuk sini. Oke, kita akan ulangi dari awal. Kita klik kuisku, ya. Di sini sudah ada beberapa kuis yang sudah dibuat untuk latihan. Nah, kita pertama buat ada di sini ada tanda plus ya, ada tanda plus buat. Kemudian pilih pelajaran. Di sini kita beri mata pelajarannya misalkan seni ya. Misalkan SPDP. Kelas 5 misalnya. Kita masuk, kemudian klik berikutnya. Subjeknya dulu. Oke. Selanjutnya kita pilih jenis tampilan template-nya yang mana, karena sini template-nya sudah banyak sekali ya, jadi bisa pilih yang mana. Kita tambah slide baru. Nah, tadi kita akan mencoba dengan pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantiknya boleh pilihan ganda, boleh gambar, boleh berupa voice atau audio, tetapi biasanya kalau untuk audio ini hanya diperuntukkan bagi akun super. Nah, untuk yang lainnya kita bisa menggunakan misalkan dengan cara isian singkat atau esai. Kita akan coba menggunakan pilihan ganda misalkan ya. Tadi SPDP ya. Seni rupa 2 dimensi. Di bawah ini adalah misalkan seni rupa 2 dimensi karya seni ya, karya seni candi, kemudian di sini ukiran. Ya, jawabannya adalah lukisan. Nah, ini bisa nanti ketika kita tampilkan kepada siswa, ini akan seperti ini tampilannya. Jadi siswa nanti akan langsung pada pilihan mana yang menurut mereka paling tepat. Ini adalah bentuk pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik itu tidak selalu harus kita sampaikan secara verbal, tapi bagaimana kita menyampaikan proses pembelajaran yang berbasis TPEC itu sendiri. Oke, kita tutup reviewnya. Nah, selanjutnya di sini baru kita akan masuk ke materi. Nah, untuk masuk ke materinya bagaimana? Di sini ada tambah slide. Nah, tambah slide-nya apakah slide-nya kosong atau kita akan impor dari Google ya, dari Google Drive yang kita miliki. Contoh di sini saya akan membuat slide-nya kosong, kemudian kita akan menambahkan media, misalkan tambah gambar. Di sini kita cari patung ya.
Ini patung. Ini pembelajaran berbasis masalah. Nanti akhirnya kita akan memunculkan pembelajaran bisa saja berbasis project. Ketika anak-anak melihat patung ini, kita bisa berikan bentuk pertanyaan, misalkan masalah yang akan kita angkat. Ini patung ini terbuat dari apa? Nah, bahan dasar patung di samping. Ini permasalahan yang kita akan tampilkan pada siswa. Pasti anak itu akan melihat berdasarkan pengalaman patung ini mungkin terbuat dari batu, mungkin juga terbuat dari semen, kemudian bisa saja berpikir mereka terbuat dari kayu, gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk ketika si anak itu mengeksplorasi berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman. Ini bentuk pembelajaran inovatif yang kita terapkan yaitu dengan cara problem based learning. Jadi memancing siswa untuk mampu mencari solusi-solusi yang dia hadapi. Nah, kemudian kita bisa saja cara di sini ditambahkan bagaimana cara proses pembuatannya. Proses pembuatannya menurut atau misalnya berdasarkan pengalaman. Jadi nanti kita tidak boleh ya selaku tenaga pendidik, selaku guru kita tidak boleh menyatakan bahwa jawaban yang diberikan oleh siswa itu salah. Tapi nanti kita tinggal meluruskan kira-kira mana yang kurang tepat. Tapi kita tidak menyatakan bahwa jawaban itu salah. Karena siswa itu mengamati berdasarkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, dan apa yang pernah mereka peroleh pada pengetahuan sebelumnya. Ini kaitannya dengan proses pembelajaran inovasi. Nah, selanjutnya kita bisa berikan lagi di sini adalah bentuk pertanyaan. Pertanyaannya bisa berupa gambar. Bisa juga berupa bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan yang multiple choice ya. Atau bisa juga berupa materi yang kita akan berikan. Contoh di sini adalah materinya tentang pengecoran patung. Nah, kita tinggal cari di sini proses misalkan memahat. Nah, di sini ada contoh-contoh gambar yang kita bisa tayangkan kepada peserta didik proses pembuatan patung dengan cara memahat. Jadi peserta didik nanti setelah mengamati apa yang sudah mereka saksikan pada slide awal, itu mereka bisa membandingkan, oh ternyata ini bisa saja dibuat dengan cara dipahat. Bisa saja patung tersebut dibuat dengan cara misalkan melakukan dengan cara dicor. Kita cari lagi gambar di sini. Misalkan pengecoran patung ya. Kita cari kata kuncinya saja. Nah, ini proses-prosesnya bisa dengan cara pengecoran seperti ini cetak ya dengan gips. Nah, di sini contohnya. Pengecoran patung Kuningan. Nah, dengan apa yang kita tayangkan pada slide ini otomatis akan membuat peserta didik itu berpikir berdasarkan hasil pengamatan mereka atau bisa juga berdasarkan hasil pengalaman. Ini adalah bentuk-bentuk cara ketika kita menyampaikan materi ajar sekaligus juga memancing atau menstimulus siswa itu supaya mampu mencari suatu solusi pembelajaran, solusi yang materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Ini adalah bentuk atau salah satu contoh ketika kita menyampaikan materi berbasis TPEC. Nah, seperti itu. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Karena di sini saya bermaksud bukan untuk mengajarkan ya teman-teman, tapi ini berkaitan dengan bagaimana ketika kita berbagi pengalaman, kita belajar bersama dalam proses kegiatan pembelajaran. Apalagi sekarang ini, itu tadi salah satu kompetensi guru yang harus kita kembangkan itu adalah kemampuan di bidang IT.
Karena TIPEK itu sendiri adalah kaitan dengan bagaimana ketika seorang guru itu mampu mengembangkan ilmu pengetahuannya berkaitan dengan strategi mengajar, berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan teknologi, dan bagaimana ketika guru itu menguasai materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta. Kita buka forum untuk diskusi, mangga silahkan teman-teman. Link basing di mana Anggi? Saya pernah pakai beberapa kali. Oh iya, sip, Pak Agus. Oh, absensi. Ya, nanti absensi Bu akan kita berikan. Bu Endah ya. Silahkan, ada yang mau disampaikan? Ada rekan-rekan semua? Iya betul, masuk lewat profil dulu katanya. Tampilan kuisisnya kok beda ya. Pak Agus ya, boleh Pak Agus kalau memang mau berbagi yang kuisis yang punya Bapak silakan, karena saya share screen-nya saya buka untuk semuanya. Share screen-nya saya buka untuk semua, jadi kita bisa saling berkolaborasi dengan teman-teman. Dan dalam kuisis itu sendiri kita bisa memang melakukan kolaborasi ya. Contoh ketika saya akan membagi yang tadi kepada rekan-rekan yang ada di sini sebagai bentuk kegiatan kolaborasi. Saya akan coba share tautannya. Nanti bisa rekan-rekan bisa mencoba. Saya akan coba sini. Saya akan coba untuk berkolaborasi. Jadi ketika kita membuat tampilan-tampilan kuisis itu pun kita bisa lakukan bersama beberapa guru, beberapa rekan atau teman sejawat, sehingga kita bisa mengembangkan apa-apa saja yang perlu kita kembangkan, dan bisa disalin ya, bisa disalin juga. Oke, saya akan bagikan untuk saling. Bu Instruktur, izin bertanya. Ya, silahkan Bu. Ya, ini tampilannya ini seperti ini nih, klik buat, terus perpustakaan gitu, atau yang koleksi kumpulan meme itu bedanya apa? Oh, itu untuk kumpulan meme ya, silahkan. Oke, siap-siap. Saya akan share di sini kaitannya dengan fitur-fitur ya Bu ya, fitur-fitur yang ada pada kuisis itu sendiri. Ups, bentar. Nah, ini fitur-fiturnya ya Bu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini ada tanda plus ini, berarti kita membuat yang baru. Itu bisa berupa slide ya, seperti pelajaran. Bisa juga berupa kuisis. Nah, kemudian ada lagi fitur di sini adalah cari. Ya, ini cari. Ya, nah, ini untuk yang cari kuisis, kita bisa mencari kuisis yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh orang lain. Ya, contohnya Ibu mata pelajaran apa? Ibu kelas berapa, Bu? Mengajar kelas berapa? Kelas 5. Misalkan matematika gitu ya, Bu ya? Oke. Nah, matematika kelas 5. Misalkan bisa saja mata pelajaran matematika kelas 5. Nah, kita bisa pilih di sini, sudah muncul Bu kelasnya. Tuh. Kita bisa ambil kuisis punya orang dari bank kuisis ini. Jadi ini kalau sudah kuisisnya dipublikasikan, maka otomatis kita semua bisa menggunakannya. Ya. Kemudian bagaimana ketika proses membuat kuisisnya sendiri? Nah, sekarang kita kembali ke fiturnya ya. Di sini ada fiturnya seperti kuisku. Nah, berarti kalau kuisku ini menunjukkan jumlah tampilan kuis yang sudah kita buat. Contoh di sini tadi saya ada SBDP, ada PJBL, ada tematik ya. Nah, ini adalah bentuk atau jumlah kuis yang sudah kita buat, entah itu berupa pelajaran atau kuis. Nah, kita bisa lihat di sini tampilannya. Di sini kan pelajaran. Nah, ini pelajaran berarti tampilannya berupa slide, tapi ada padu padannya dengan kuisnya. Kemudian kalau ada tulisannya kuis, ini berarti bentuk soal-soal pertanyaan atau butir-butir soal dengan beragam bentuk. Oke. Nah, selanjutnya adalah di sini ada fitur hasil. Nah, ini hasil. Hasil ini adalah bagaimana ketika peserta didik
ya yang sudah mengerjakan kuis yang sudah kita berikan atau kita share kepada mereka ya, baik itu entah asinkronus atau sinkron. Tapi kalau karena kegiatan ini sifatnya sinkronus, otomatis hanya satu karena gurunya yang melakukan. Ini contoh, ini karena saya sudah lama karena untuk latihan. Ini adalah hasil yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Ya, hasil yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Ini adalah bentuk laporannya. Terus bagaimana kalau yang di akun kuisis yang satu lagi? Ini contoh saya akan ambil. Ini kuis yang super ya, yang akun super. Nah ini kita lihat di sini hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik. Nah ini laporannya. Ini laporannya Bu. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian kita kembali lagi ke akun yang biasa. Kita masuk ke bagian kelas. Nah ini kelas ini kemungkinan dari teman-teman atau rekan-rekan guru yang hebat di sini sudah pernah menggunakan akun kuisis dan ditautkan dengan Google Classroom. Ya. Ini bisa ditautkan dengan Google Classroom, bahkan kita juga bisa membuat kelas-kelas tersendiri untuk siswanya. Contoh kita akan sini buat kelas. Ini fiturnya. Misalkan ini kelas oke gitu ya. Kita buat kelas. Nah ini kita salin. Kemudian nanti kita bagikan kepada peserta didik, maka mereka akan bergabung dalam kelas kita. Sehingga ketika kita memberikan tugas-tugas kepada siswa yang sifatnya asinkronus, itu bisa dikerjakan di rumah atau menggunakan tautan-tautan yang dibagikan. Nah, selanjutnya di sini adalah pengaturan. Ini pengaturan tentang profil kita. Nah, ini pengaturan untuk profil kita. Kemudian apalagi yang kita inginkan, misalkan dari hasilnya kita ingin dibagikan kepada orang tua atau kita akan simpan itu hasil pekerjaan siswa. Ini kaitannya dengan kegiatan asinkronus ya. Kita klik bagian tugas yang sudah diberikan. Nah ini, kemudian nanti kita akan lihat. Nah ini ada bagikan laporan, bisa diunduh, ya diunduh. Nah ini nanti hasil unduhannya seperti apa? Berupa Excel ya, nanti kita lihat. Melihat hasilnya nah seperti ini. Ini hasilnya akan muncul seperti ini. Partisipannya yang ikut berapa orang, kemudian time-nya ketika mereka lakukan, kemudian quiz detailnya. Ini laporannya sudah lengkap sekali. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat hasil performance yang sudah dilakukan oleh siswa. Jika kuisis ini atau tautan ini kita bagikan kepada siswa sebagai tugas asinkronus. Jadi bisa dikerjakan di rumah, bisa juga pada saat tertentu memberikan pengayaan, atau mungkin juga bisa memberikan remedial secara asinkronus. Tuh. Kemudian bagaimana dengan, kita kembali ke sini pada kuisku. Sampai di sini Ibu Endah, bagaimana? Ada error. Saya malah ketinggalan gara-gara sinyalnya timbul tenggelam. Nggak apa-apa Bu. Nanti untuk materinya saya akan share Bu nanti. Oke, ini sepertinya sedang ada gangguan juga. Saya akan coba yang menggunakan akun yang satu. Memang sinyalnya sedang ini ya Bu ya? Ya, kenapa? Tampilan di HP kenapa beda dengan di laptop? Ya, kalau di HP itu fiturnya tidak semuanya terbuka Bu. Oh gitu. Jadi terbatasi ya? Iya, terbatas karena kan ada kapasitasnya ya. Contoh seperti slide-nya sendiri, kapasitasnya itu tidak bisa terbuka secara utuh. Bahkan kita tidak bisa menginput atau mengedit slide yang ada pada handphone. Kadang juga kapasitas dari RAM handphone itu pun berpengaruh.
berpengaruh Gitu. kepada aplikasinya ya. Kalau aplikasi berbasis Jadi Android ya. jadi pakai browser aja ini nggak usah unduh aplikasi ya. Iya, kita pakai browser aja langsung. Jadi ketika asinkronus atau sinkron pun kita bisa menggunakan browser langsung. Halo Oke. Mbak. Terima kasih. Yuk silahkan, ada yang mau disampaikan dari rekan-rekan guru yang hebat, karena saya yakin di sini semuanya sudah menggunakan akun Quizzes. Walaupun mungkin belum dipakai atau dimanfaatkan secara rutin dan kontinu. Nah, inilah kesempatan ketika kita bagaimana menerapkan pembelajaran berbasis feedback. Izin Bu, saya baru masuk ini Bu. Oh iya, Miswar. nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa Pak Miswar, silakan. Ketinggalan. Bu, baru bisa masuk. Nggak apa-apa Pak. Tadi Nanti untuk maksudnya kenapa, Pak? kita maksudnya dari ini Bu ya. Dari browser aja ya. Iya, dari browser. Iya. Kalau misalkan ketika kita berbagi tautan kepada peserta didik, itu bisa siswa itu bisa membukanya di handphone ya. Tetapi ketika kita melaksanakan secara sinkronus atau tatap muka langsung, gurunya Iya. saja yang melaksanakan. Kecuali memang sarana dan prasarana di sekolah itu lengkap. Nah, kita kan berbicaranya tidak semua sekolah itu memiliki sarana dan prasarana yang lengkap ya, dalam artian kemungkinan PC-nya terbatas hanya untuk 1 atau 2 orang gitu kan. Nah, kita bisa memfasilitasi siswa itu dengan cara seperti tadi. Nanti Bapak bisa, nanti saya akan share Pak ya materi yang akan di. Iya. Boleh Bu ya di-share balik Bu ya. Siap. Iya. Saya sama sekali belum ini Bu, belum pernah ini kuis ini, makanya pengen ikut pelatihannya, tapi berhubung tadi ada kegiatan apa juga guru penggerak juga tadi Oh, kan. guru penggerak ya Pak, berbarengan Iya, ya, iya. Lokakarya ya Pak ya, yang angkatan 5. Bukan kami si angkatan 7 Bu, saya angkatan Oh, 7. angkatan 7. Iya, tapi Saya ada angkatan 8 Pak Miswar belum. Iya Bu Aam. Iya Bu Aam ya, angkatan 8 ya Bu Aam. Di sini juga ada senior kita angkatan 4 ya, angkatan 5 Bu Leli. Ada pengajar praktik juga, bahkan ada Iya. rekan-rekan yang akan Iyalah. bergabung Mantap lah dengan bisa, CGP, luar bisa biasa. berbagi. Angkatan 5 udah modul terakhir. Tuh. Iya. Oh, mantap Bu Dewi. Apa? Ada pengajar praktek juga di sini, ada IN. Jadi kita di sini sama-sama belajar, Pak. Iya Bu ya. Saya emang sama sekali Bu belum pernah ini bermain di kuis ini, makanya nanti materinya di-share biar kita belajar belajar mandiri nanti juga kan. Siap, Iya, Pak. Oh iya, Ya. tanya ini. Ini saya buat akunnya dengan belajar ID bisa juga ya. Bisa. Ya ini saya bikin dengan belajar ID akunnya. Kalau belajar IT Bu mau Bu Nur Bu, pakarnya Bu. Saya diajarin sama Bu Nur. Oh. Terima kasih, Ber. Udah kok kapten berarti. Lengkap dia Pak. Lengkap guru saya tuh Pak. Guru saya Bu Nur. Oh, mantap. Nanti bisa berbagi juga lah berarti Pak ya. Iya. Insya Guru Allah, saya, Pak. Yang ngajarin saya tuh. Jadi nanti sebenarnya saya tuh berharap tidak hanya kita belajar tentang kuisi saja, tapi banyak hal sekali sebenarnya materi-materi yang bisa kita sampaikan di sini, bahkan kita bisa berkolaborasi ya. Karena di sini saya yakin teman-teman itu sudah ada yang bisa menggunakan berbagai macam aplikasi yang digunakan untuk proses pembelajaran. Tetapi nih ada catatan juga ya. Inovasi itu bukan berarti kita harus serba teknologi digital. Inovasi itu ketika kita mampu mengembangkan pembelajaran atau ide-ide gagasan yang sudah ada, atau mungkin juga ide-ide baru dari diri kita. Jadi jangan berpaku, oh inovasi itu berarti teknologi. Tapi inovasi itu bagaimana ketika kita mendapatkan atau menyelesaikan suatu permasalahan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Kita kembangkan, entah itu dalam model pembelajaran, tekniknya, media. Bahkan mungkin rencana pembelajaran pun itu adalah bagian dari inovasi yang kita kembangkan. Bagaimana? Kepada Bu Ermina, Bu Leli, setuju tidak? Setuju. Siap ngikuti Awalnya lah. saya bingung, Bu Dwi, Ya, mau pakai apa? Kan suruh bikin
media inovasi, Mhm. katanya gitu. Buat RPP, PBL sama PJBL. Nah, kepikiran juga jadinya ke kuisis ini. Kayaknya bisa Bu. juga diterapkan ya. Bisa diterapkan. Bisa diterapkan. Cuman, Kemarin kenapa? cuman itu yang geser-geser videonya digimanain itu caranya? Kalau untuk akun kuisis yang bukan super ya Bun ya, itu kita harus manual ya Bun ya. Maksudnya udah artian gini, tidak video-video itu tidak bisa ditayangkan gitu. Tidak bisa ditampilkan. Tapi hanya bisa berupa gambar atau soal-soal Oh tertentu gitu. saja. Tapi kalau untuk mendapatkan akun super selama 1 bulan itu bisa, di situ ada di bagian sebelah akun itu ada kode referral yang bisa kita share kepada guru-guru. Itu free 1 tahun akun super kita bisa buat. 1 tahun, sorry, 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Cobaan dulu ya. Saya akan coba share bagaimana membuat pembelajaran BJBL ya Bu ya. BJBL, tadi kan katanya BJBL, itu kan salah satu Langsung inovasi. aja coba. Langsung aja materinya diskusi. Siap. Iya, betul, kita diskusi, kita berbagi. Langsung aja materinya diskusi. Iya, materinya teks diskusi. Oke, saya akan coba membuka kuisisnya lagi yang dengan PJBL ya. Ya Bu, kalau PJBL Bu Nur Bu. Saya diajarin. Apa kabar Pak Naswan? Alhamdulillah sehat Bu, baru buka tadi. Alhamdulillah. Ibu panggilannya Bu Nur. Saya baru tahu malah. Saya Pak, karena ada 3 suku kata, Nur, Dwi, Yanti. Jadi boleh pilih yang mana saja. NDY boleh Bu? Bu NDY Boleh, NDY juga boleh. Maaf baru masuk. Bagaimana jadwal kerjanya? NDY itu kan panggilan khas di PM 23. NDY. NDY. Kalau di kelas saya Bu panggilannya Necan Bu. Asal bukan macan ya Pak ya? Iya. Nah ini saya akan coba menampilkan BJBL ya. Kita akan praktekkan. Ini karena saya belum membuat konsep. Oh ya, ini cara membuat kuis ya sekalian ya. Kita akan cara membuat kuis memudahkan. Mungkin dari beberapa teman atau guru-guru di sini, Bapak Ibu yang hebat sudah pernah membuat akun kuisis ya. Bisa bahkan sudah pernah membuat bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kuisis. Nah, ini di sini adalah pilihan-pilihan ketika kita akan membuat kuisis sendiri. Ada pilihan ganda, susun ulang, ya. Tapi ini susun ulang ini khusus untuk akun super. Ya, jadi tidak bisa kalau misalkan akun yang biasa itu tidak bisa kita gunakan. Jadi hanya terbatas ya, hanya pilihan ganda, isian singkat, kemudian gambar dan esai. Tapi untuk slide dan survei pun ini sudah dibuka ya. Terus untuk memudahkan pembuatan soal, biar praktis pun bisa kita dengan menggunakan atau mengekspor dari Excel. Jadi di sini ada buat soal di Excel. Jadi kita cukup unduh dulu template dari Excel-nya, nanti tinggal kita ekspor. Ini nanti barangkali untuk besok kita akan jabarkan. Nah, sekarang kita akan coba membuat soal. Yang dimaksud dengan teleportasi itu seperti apa? Nah ini kita contoh, misalkan akan membuat soal terkait dengan project ya. Ini proses membuat patung misalkan ya, tadi karena SPDP. Dengan bahan dasar misalkan batu. Coba diapain nih? Pahat ya. Ukir. Cor. Sorry. Busir. Pahat, membusir,
Bocor cetak. Yang tepat adalah dengan cara pahat. Kemudian kita simpan. Nah, kita lihat di sini. Ini kan sudah jadi, tetapi kalau memang ibu dan bapak akan mencari bentuk soal yang sama persis dengan kaitannya materi yang akan kita sampaikan, kita cukup ketik di sini. Nah, materi yang akan kita sampaikan tentang apa ini? Misalkan patung. Kemudian cari, ini yang disebut dengan teleportasi. Jadi kita bisa mencari beragam bentuk kuis tanpa harus kita mencari lagi soal-soal atau membuat lagi soal-soal. Nah, ini kita banyak pilihan. Ya, ada pilihan-pilihan di sini. Tetapi ingat, kalau bukan akun super, kita nggak bisa memilih akun super yang ada tanda flash seperti ini. Kita pilih salah satu saja di sini. Contoh, misalkan kita akan menteleportasinya berapa soal. Di sini kan ada 20 pertanyaan ya. Kita hanya membutuhkan misalkan satu soal saja. Kita tinggal klik bagian di sini, tambah pertanyaan. Otomatis dia akan berpindah. Akan berpindah. Tapi jika misalkan ibu dan bapak ingin memindahkan semuanya gitu, boleh. Kita cari lagi yang bukan akun super, misalkan ini. Ini ada 20 pertanyaan, kita pindahkan semua. Silahkan. Tidak terjadi masalah. Ini otomatis akan pindah 20 pertanyaan 20 pertanyaan ke kuis kita. Nah, apakah kita bisa mengeditnya? Bisa. Kita bisa mengeditnya dengan misalkan menambahkan option-optionnya, atau bisa juga menambahkan gambar, gitu ya. Ini pada kuis yang sudah kita buat. Itu kurang lebih. Bagaimana? Ada pertanyaan terkait teleportasi soal yang akan dibuat? Ibu dan Bapak? Mohon izin Bu, ini Ya. tadi kan saya sudah buka kuisisnya. Untuk membuat soal itu tadi dari mana kita mulainya Bu? Dari mana kita mulainya? Kita mulai lagi deh, boleh Pak ya? Boleh Pak, izin Bu ya. Siap. Ini kan saya buka ini kan kuisnya di laptop kan. Di situ ada saya lihat buat kan, ada cari, ada kuisku, ada hasil. Buat, ada tanda plusnya Pak? Ada tanda plus, saya Ya. buat. Oh, buat ya Bu itu ya? Oh, berarti oke. Ya. Simpan. Muncul di sini buat sendiri gitu ya? Ya, nih. Ada tanda plus ini ya Pak ya di samping? Iya Bu ya. Nah, ini Bapak tinggal pilih apakah mau bentuk pelajaran atau kuis. Kalau pelajaran, tadi ada tampilan slide. Jadi seperti kita kalau di Office Word itu ada PowerPoint ya. Kalau di Google, di Google itu Google Slide-nya. Gitu. Tapi di sini pun pada pelajaran ini kita bisa mencantumkan juga kuis, Pak. Jadi materi ajar, kuis, materi ajar, misalkan kuis lagi gitu. Iya. Bisa. Ini tambahan fiturnya. Iya. Kita klik berarti ini, kita klik pelajaran ini ya. Ya. Boleh Pak, Bapak bisa berbagi di sini Pak, karena share screen-nya saya buka untuk semuanya. Oke. Kita praktekkan langsung saja. Ini saya zoom-nya pakai apa? Pakai handphone. Pakai handphone ya. Pak. Ya, tapi buka kuisisnya pakai laptop. Nggak apa-apa Pak. Berarti langsung berikutnya gitu Bu ya? Iya, langsung berikutnya Pak. Ini buat langsung berikutnya. Iya. Misalkan Bapak mau buat kuisis atau pelajaran? Pelajaran dulu. Oke, Karena pelajaran. Kita di sekolah kan. Misalkan tentang apa nih Pak? Dia saya kan guru PAI kan. Berarti mata pelajaran PAI berarti ya kan, PAI. Agama Islam ya Pak ya? Ya, agama Islam. Oke, agama, berarti sininya terpilihnya pengembangan profesi aja ya Pak ya. Nah, di sini Pak, jika Bapak sudah memiliki Google slide ya, slide yang sudah dibuat di Google Slide sebelumnya, itu bisa diimpor dari sini Pak. Bisa kita ambil. Iya. Kita bisa ambil. Kalau belum, kita langsung berikutnya. Kalau belum, langsung berikutnya. Nah, ini kan ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Bapak bebas memilih mau yang mana template-nya. Ya, ini bebas. Misalkan saya pilih yang kuning. Ini, kemudian klik berikutnya.
Oke, sudah klik berikutnya. Di sini ada tambah slide baru. Nah, dipilih misalkan mau slide-nya yang kosong atau mau langsung diberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Kalau saya senangnya sih seperti ini Pak, kalau di SD ya. Anak-anak saya Iya. suruh gambar. Oh, Anak-anak saya suruh gambar, misalkan gambarlah, misalkan bunga gitu kan. nah, Kalau Bapak bisa aja gambarlah, misalkan pegunungan iya, iya. atau alam ya, alam. Gambarlah suasana alam. Ini kan anak-anak itu bisa saja bisa menggambar gunung, sawah gitu. Oh, iya, iya. Nah, tinggal kita pilih yang kosong nih Pak. Heeh. Kalau gambar berarti ada fitur gambar yang nanti bisa diupload oleh siswa. Contoh nih ya, kita GIF ya. Nanti anak tuh bisa memilih gambar jenis gambar. Kan saya cari gambar gunung. Nah ini tinggal masukkan. Nah ini sudah ada gambar di sini. Nah nanti siswa itu akan diminta memberikan respon terhadap gambar gunung ini. Seperti apa sih gitu kan. Indah, sejuk, dan lain sebagainya. Atau rasa bersyukur gitu. Kalau Bapak kan pelajaran PAI ya Pak ya. Iya. Nah ini kan sebagai bentuk pemantik ya. Untuk memancing atau menstimulus supaya siswa itu tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Iya, iya. Nah selanjutnya kita tambahkan slide. Nah kita tambahkan slide. Bapak bisa langsung pilih di antara pilihan di layar ini. Ada slide kosong, ada slide berserta gambar. Iya. Kemudian ada slide ini dengan tautan ya Pak ya di sini. Iya, iya. Contohnya ada tautan nih. Seperti tadi saya menautkan football atau game yang lainnya di luar dari konten dari kuisis ini sendiri. Atau misalkan Bapak mau berupa materi langsung bisa. Jadi kita tinggal pilih di sini, tambah slide. Kita tambah fitur-fitur yang ada di sini. Kira-kira yang menurut Bapak itu bisa diterapkan untuk proses kegiatan belajar seperti apa. Nah, sementara kalau untuk video, untuk video ini harus khusus untuk akun super. Nah, supaya Bapak bisa punya akun super free selama 1 bulan, itu Bapak ada kode referral yang bisa di-share kepada teman-teman. Tidak ke 1 bulan gratis. Kalau bayar, lumayan Pak, 300.000 itu tapi dapat 1 tahun. Setahun Bu ya? Ada lagi yang free, tetapi sekolah Bapak harus jadi SND dulu, sekolah distrik dari kuisisnya. Itu dapat akun super semua Pak, gratis, semua guru 1 tahun. Oke. Oke, nah kita lanjut, misalkan Bapak akan pilih materi ya Pak ya. Iya, iya. Nah, ini kita pilih materi, kita cari template-nya mau yang karena tadi kuning. Misalkan ini saya pilih. Ini kita tinggal masukkan materinya. Misalkan tata cara itu. Ya, tinggal Bapak isi. Tampilkan materi-materinya. Oke. Nah, nanti setelah Bapak tampilkan tata cara berwudu kan otomatis ini ada ada secara runtut ya Pak ya yang harus diserahkan kepada siswa. Bisa saja nanti Bapak pada slide selanjutnya ini berupa pertanyaan, misalkan pilihan ganda atau isian singkat. Itu akan membuat siswa itu setelah materi yang dipaparkan tadi, mereka akan mencoba mengingat kembali apa yang sudah disampaikan. Jadi kegiatannya bisa dilaksanakan bersamaan, tidak hanya selalu melulu materi ajar yang disampaikan. Gitu. Berarti bisa dia seling-selingnya dengan apanya ya, dengan betul. Bisa materi langsung muncul apanya lagi ya? Ya, misalkan pilihan ganda gitu ya Bapak. Iya. Di sini. Misalkan tata cara sholat yang betul bisa runtut tuh yang mana saja dulu, misalkan membasuh tangan, kepala, kaki. Nah itu kan urutan misalkan. Urutan wudu ya. Iya. Yang pertama misalkan itu ya. Misalkan di sini membasuh kaki. Iya. Kemudian membasuh
tangan ya. Tangan. Kemudian di sini membasuh kepala. Iya. Sini telinga. Basuh wajah. Ya wajah ya. Wajah boleh. Wajah itu ya. Ini otomatis kan yang jawaban pertama ini ya Pak ya. Wajah Bu, wajah. Mana sih? Oh iya nih, sebentar ini, Apa? sebentar. Saya tulis dulu nih, ada kekunci. Oke. Nah di sini nanti Bapak ketika tampilannya akan seperti ini Pak kepada siswa. Oh, jadi Tampilannya- menarik dia ya. Iya, tampilan seperti ini dan ini pun prosesnya nanti Bapak itu tidak harus anak itu menggunakan handphone, menggunakan gadget, menggunakan laptop, tidak perlu Pak. Oh, Jadi Bapak bisa tampilkan aja di layar, benar di ya. proyektor yang menggunakan proyektor, kemudian anak tuh seperti tadi yang tayangan video yang tadi saya sampaikan, mungkin Bapak tadi karena tertinggal ya, Iya, itu iya. anak-anak tuh bisa dengan cara menepok papan tulis, karena tadi Bu Am juga sempat berpikir itu katanya layar sentuh sekolahnya. Jadi bisa ya, bisa kayak gitu ya. Bisa Pak, bisa. Oh. Nih, nanti saya akan tampilkan lagi apa tautan yang bisa Bapak coba. Nah ini adalah bentuk penerapan TIPEK yang bisa Bapak lakukan. TIPEK-nya untuk gurunya, pengenalan teknologinya juga untuk siswa. Iya ya. Luar biasa kuis ini ya. Ya, memudahkan Ya. Pak sebenarnya, memudahkan efisiensi memudahkan kita. guru. Iya, betul. Oke, nah nanti kalau sudah jadi, Bapak tinggal save ya. Terus saya akan pilih ini misalkan gambar masjid aja ya. Ini kita searching. Nah ini saya ambil gambar masjid yang di Banda Aceh ya. Tidak bisa. Nah, ini. Kemudian pilihan bahasanya, bahasa Indonesia. Untuk tingkat kelasnya misalkan kelas berapa? Kelas 6. Kemudian ini di publik ya, semua bisa melihat. Nah ini sudah tersimpan Pak. Ini sudah otomatis tersimpan, nanti Bapak bisa lihat di kuisis yang punya Bapak. Nah udah muncul kan Pak? Sini. Oh. Akan Islam. Ini bisa ditampilkan nanti nah ini cara menayangkan kepada siswa bagaimana? Kalau memang Bapak akan menayangkannya secara sinkron ya, langsung. Ya. Bapak cukup menampilkan di sini aja Pak review kepada siswa langsung ya, kepada siswa langsung di kelas. Tapi kalau misalkan kita akan membagikannya kepada siswa sebagai penugasan yang asinkron, itu bisa dengan cara ini Pak, memberikan pekerjaan rumah. Oh, itu nanti dengan arti dia sudah bisa buka di apanya? Di handphonenya atau di gadgetnya di rumah untuk dipelajari kembali. Dan ini ada batas-batas waktu. Nah tadi Bu Endah juga menanyakan ada meme itu bagaimana gitu ya. Pengaturan meme itu ya. Kalau kita bahasa disingkatnya bahasa Indonesia meme. Nah itu ada tampilan-tampilan ketika kuis itu tokoh-tokoh kartun yang bisa dimunculkan ketika anak itu menjawab salah. Itu nanti misalkan ada wajah-wajah lucu ketika menjawab benar. Itu ada wajah orang memberi semangat dan lain sebagainya. Itu untuk kuis ya khusus ya. Nah ini bisa. Kemudian kalau misalkan seperti tadi, ketika Bapak akan menayangkan secara sinkron, tapi misalkan berbasis web ya, berbasis kayak Zoom seperti ini, Vicon, ini bisa kita klik yang mulai siaran langsung. Jadi ada batas waktunya yang kita tayangkan, kita atur. Jadi kita share, misalnya contoh saya presentasikan. Nah, ini nanti ada kode seperti ini Pak. Oh. Ada kode seperti ini. Nah, saya akan bagikan di chat, kolom chat. Nanti Bapak bisa membuka di sini. Nah, ketika bergabung itu baru bisa akan muncul. Ini kalau Bapak melaksanakan kegiatan sinkron, tetapi berbasis Vicon atau Zoom seperti ini ya Kak ya. Nah, nanti jika ada peserta yang sudah masuk bergabung, kita tinggal klik mulai. Jadi pengaturan waktunya kita yang menentukan. Timingnya itu. Iya. Slide-nya, gitu. Tampilan-tampilannya timingnya dari kita. Oke. Ada lagi? Bisa dicoba nanti Pak. Iya, coba nanti. Tapi saya coba ini kan buat sendiri tadi berikutnya nggak mau lanjut dia.
Yang berikutnya bagaimana Pak? Tadi kan tambah Oh. mata pelajaran kan agama, baru kan berikutnya kan. Sudah ada dikasih judul belum Pak? Udah agama Islam kan. Kemudian Kan di situ ada pilihan lagi di bawahnya itu. Bentar saya buka. Oke, ini Ini subjek ya, ini subjek. Nah, ini ada nama mata pelajaran. Ya, Di sini udah. ada yang relevannya sudah masuk belum, Pak? Sepertinya kalau untuk agama Islam tak ada. Bapak bisa pilih yang kira-kira ini lebih, Pak. Diklik bagian lebih ini. Oh. Oke, ada pelajaran agama. Oh. Nah, di sini Bapak tinggal pilih cari Oh, agama gitu nih. ya. Iya. Betul. Oh, iya. Jadi Oke, ini Bu. klasifikasinya ya yang sesuai dengan. Oh iya, oke, udah. Terima kasih, Bu. Udah bisa, Pak? Oke, Ya, siap. nanti saya akan coba belajar apa. Iya, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Siap. Bagaimana, ada pertanyaan dari teman-teman terkait ya, Bu Yusli, silahkan. Pak Yusli, Bu. Pak Yusli. Pak Yusli, oh ya silakan Pak Yusli, silakan Pak. Mohon maaf baru bergabung, saya kelupaan kalau enggak ada grup memang suka lupa, Bu. Oh iya Pak. Grup WA kan, biasanya kalau ada begini kita biasa di grup WA. Nah, terkait yang saya tanyakan, pertama saya belum memakai kuis ini, itu baru mengenal. Terus yang kedua, kemarin aja baru buat akun, tapi belum make dan sebagainya kan di tahun itu. Nah, yang saya tanyakan, apakah di kuis ini sama dengan Canva Education itu? Apakah ada layanan seperti itu? Atau ini cuma sebulan, cuma batasnya sebulan, Bunda? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Seperti halnya Canva ya Pak ya. Canva itu kan ada 2 fitur ya Pak. Ada Canva Education, ada Canva yang berbayar, ada Canva yang free ya Pak ya. Tapi kalau yang free itu otomatis ada beberapa fitur yang tidak bisa kita gunakan atau kita buka. Nah, sama halnya Quizzes Pak. Quizzes pun ada yang berbayar, kemudian ada yang gratis, dan ada juga yang edukasinya, tetapi itu harus syaratnya adalah sekolah itu harus distrik Quizzes di kotanya. Itu bisa mendapatkan akun super seluruh guru dengan menggunakan Quizzes tersebut. Nah, untuk basis yang free-nya sendiri sebenarnya bisa digunakan, Pak. Sama halnya dengan Canva. Jadi tinggal Bapak pilih saja bagian apa yang akan Bapak gunakan, itu yang berbayar, yang gratisnya, atau yang akun super dengan syarat sekolah Bapak itu termasuk dalam distrik Quizzes di kota Bapak. Oh iya, siap. Berarti oke lah jalan ya untuk walaupun gratis gitu. Betul. Oke, terima kasih. Masih bebas Pak, untuk mendapatkan soal-soalnya pun kita bisa mencari di bank Quizzes yang dibuka secara umum. Iya, siap. Kita belum membuka ini, insya Allah nanti malam kita coba-coba membuka. Terima kasih. Siap Pak, besok kita akan mencoba beberapa fitur-fitur. Karena nanti untuk mendapatkan sertifikat, salah satunya adalah Bapak cukup mengirimkan screenshot hasil yang sudah Bapak kerjakan. Kemudian nanti juga ada latihan atau laporan yang diberikan latihan tersebut kepada peserta didik ya. Contoh kuis yang Bapak buat itu dibagikan kepada peserta didik dan ada reportasinya. Siap, Bunda. Berarti besok ada juga pertemuan, Bunda? Ada, besok ada pertemuan. Nah, nanti kegiatannya besok bagaimana ketika kita membuat butir-butir soal pada kuisis tersebut. Siap. Terima kasih, Bunda. Siap. Ini grup chatnya sudah dibuka ya Pak, di sini apa ya, di chat ya? Berhubungan dengan soal, Bunda, Ya. berhubungan dengan soal, berapa soal Pembuatannya? Apakah soal nggak boleh misalnya seperti biasa aja? Atau gimana? Jumlah soal yang dibuat penugasannya itu? Oh, penugasannya yang penting ada beberapa fitur ya Bun ya, yang pada akun gratis itu seperti pilihan ganda, esai, gambar. Nah, itu cukup satu-satu aja, nggak usah sampai misalkan 20 soal, tidak perlu. Karena kan kita sifatnya lebih ke mencoba dulu, berlatih dulu, kemudian kita terapkan, implementasikan di kelas seperti apa gitu hasilnya.
Ya. Nanti kan ada kelanjutannya, kemungkinan insya Allah ke depan bukan hanya kita menggunakan kuisi saja, tapi bagaimana ketika kita menggunakan fitur-fitur berbasis TPEC ini untuk proses pembelajaran yang memudahkan peserta didik, juga memudahkan guru dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Bergabungnya di mana Bunda? Apakah ada grup WA-nya atau Instagram-nya atau gimana? Yang ini. Ibu kalau nggak ngajar, oh ini ada Pak, nih saya kirim di ini ya, di chat, di kolom chat. Nah Ya, ini saya kirim. siap, Bunda. Supaya kita tidak ketinggalan informasi kalau ada dari pihak Bu Nur yang menyelenggarakan yang lain lagi, kita bisa mengikuti. Karena memang hari ini kita butuh, Bunda. Hal-hal seperti ini kita butuh karena kodrat zaman. Betul. Guru harus ikut. Betul, kodrat zaman itu kita harus Guru mengikuti. penggerak ini pasti ini. Ya, guru penggerak ini ke apa ini? Kodrat zaman. Ini. Guru penggerak ya Pak Yusli? Saya kebetulan guru penggerak angkatan 1 dan PP angkatan 7 sekarang. Luar biasa. Mantap nih Pak ini. Luar biasa ini. Ya, bisa nanti jadi berguru sama Pak Yusli. Di sini tujuannya juga kita berbagi Pak, berbagi dan belajar gitu. Jadi tidak ada istilah saya lebih expert gitu. Tapi saya di sini hanya menyampaikan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita serap, yang kita sudah lakukan baik di sekolah maupun barangkali dari teman-teman. Saya yakin semua pasti sudah melakukan penerapan pembelajaran berbasis TPEC. Oh ini Mbak Damai, Bu kalau nggak ngajar gimana? Bisa digunakan untuk pengembangan profesi guru. Maksudnya pengembangan profesi ya, profesional di tempat kerja. Karena kuisi sendiri itu tidak berbatas hanya untuk pengajar saja, untuk tenaga profesional pun bisa dimanfaatkan. Seperti kita membuat ice breaking, kemudian kegiatan-kegiatan game-game tertentu ya, untuk kegiatan pada saat seminar, mungkin pelatihan. Ini adalah salah satu fitur yang bisa kita gunakan di Damai. Ini pertanyaan selanjutnya. Oke, barangkali ada lagi pertanyaan dari teman-teman terkait pemanfaatan akun kuisis berbasis TPEC ya dalam kegiatan pembelajaran. Ada PPT-nya enggak ini Bunda? Nanti slide-nya saya akan saya kirim nanti di grup. Tadi baru gabung sehingga nanti bisa kita buka materi hari ini biar bisa kita coba. Betul. Oh ini siap-siap, nanti saya akan share Pak. Ini ada nih temen nih, bagaimana caranya membuat kuisis dengan cara tabok. Saya akan bagikan ya. Bagaimana cara tabok katanya Pak. Sama halnya tadi dengan Pak siapa ya? Pak Miswar ya bertanya. Miswar, ya, betul. Ya, bagaimana sih kuisis itu supaya bisa dilaksanakan tanpa harus menggunakan gadget atau laptop di sekolah dengan sarana prasarana yang terbatas ya? Iya, betul. Ini saya kebetulan ada rekan-rekan teman trainer juga yang sudah mempraktekkan, bahkan di sekolah saya juga sudah mempraktekkan ya, untuk siswa kelas 5. Saya akan coba share. Nah ini. Iya. Kegut atau Ihaise? Ya benar. Siapa namamu? Wigeitsdir dan Kegut atau Wihaisdu? Siapa namamu? Salah, Wihaisdu harusnya. Aben yang mana Guten Aben ini? Selamat siang. Oke. Itu jawaban kamu. Selamat pagi. Guten Morgen. Terus? Selamat tidur. Guten Tag. Oke, sekarang kita lihat jawabannya ya. Salah apa benar ya? Salah semua. Nah, itu adalah salah satu proses pembelajaran sinkron, Pak ya. Itu pembelajaran sinkron yang dapat kita lakukan kepada siswa, Pak. Tadi Pak siapa tadi Pak Miswar ya? Iya, mantap itu kayak gitu ya. Semangat anak-anak itu kayak gitu. Padahal Bapak
Bapak Caranya hanya menggunakan satu laptop, kemudian Iya. fokus, kita tembakkan ke papan tulis atau whiteboard. Bisa juga ya kayak gitu ya. Iya Pak, jadi nggak usah kita repot-repot nyari laptop dari Iya, sekolah, iya. dikumpulkan dan lain sebagainya, tidak perlu. Jadi kita cukup dengan cara seperti itu. Atau mungkin bisa saja anak-anak berbaris Pak, berbaris, kemudian kita tampilkan di layar proyektornya atau di papan tulis ya whiteboard. Anak-anak tuh berbaris menjawab dengan cara seperti tadi. Misalkan ditabok ya, kalau tadi kata Bu Toibah dengan cara ditabok pilihan ganda itu papan tulisnya. Keren. Seperti itu Pak. Itu adalah kegiatan ya kita tadi, kita bisa sebenarnya kita tuh guru itu memiliki kemampuan yang multitasking ya. Tanpa kita sadari kita tuh sudah melakukan beragam teknik cara untuk proses mengajar yang menarik dan menyenangkan gitu. Nah ini adalah salah satunya yang dapat kita terapkan di kelas kita, di sekolah kita gitu. Bahkan kita bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain gitu. Perlu juga nanti ilmunya itu, Bu. Siap Pak. Dicoba Pak, nanti bisa insya Allah. Anak-anak seneng Pak. Saya juga tuh papan tulis lumayan Pak, dipukul-pukul oleh anak-anak. Dan yang menggerakkannya kita Pak, yang menggerakkan kita gurunya. Oh. Iya. Oke. Bagaimana Bu Toibah, sudah terjawab cara menabok papan tulis? Baik, ada lagi pertanyaan teman-teman terkait dengan apa yang bisa kita laksanakan dalam penerapan TIPEK sendiri dalam proses pembelajaran? Bisa salah satu bentuk laporan ya Pak ya, untuk best practice juga itu bisa kita gunakan Pak. Sama-sama Bu Toibah, sehat selalu ya, katanya sedang sakit ya. Silakan teman Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Ya Bu Pak Fikri Fadila, silakan. Halo Ibu, Assalamualaikum, mohon izin. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ibu, saya share screen ya. Boleh, silakan Pak. Ibu, saya sih jujur pengen tertarik sama dapetin kekuatan super. Nah, ini saya sudah terapkan di SD saya. Jadi memang dari sebelumnya kan sudah memakai PJJ atau daring ya. Jadi ini udah ada dibuat sama saya, quizzes. Beberapa ya. Nah, saya jadi pengen tertarik tuh kalau misalkan ngebuat nih contoh BTQ gitu kan. Lalu saya ingin membuat soal baru. Ini saya tertarik dengan seret dan lepas sama jatuhkan gitu Bu, kayak pilihan mencocokkan gitu kan. Namun saya terkendala dengan kekuatan super ini Bu. Ya, memang terbatas Pak. Kalau untuk yang free ya, yang free itu terbatas. Jadi untuk seret dan lepas, susun ulang itu bahkan menjodohkan, kemudian tayangan video itu dibatasi, jadi tidak bisa. Nah, untuk mendapatkan akun super itu ada satu cara yang mudah, yang tanpa harus kita membayar, itu dengan mengirim refill, kode refill Pak. Kalau Bapak kembali, yang Bapak kembali itu ke Belanda, nah itu share di grup WhatsApp saja Pak, atau di grup siapa saja. Bapak bisa menggunakan akun Gmail, nah itu. Tapi untuk 30 hari ke depan saja Bu? Betul. Tidak permanen? Tidak permanen. Kalau permanen itu pembayarannya kalau kita beli ya Pak ya? Iya, $2 atau per bulan. 300.000 itu ada ke tim ya, tim quizesnya sendiri, tergantung dari tim quizzes di wilayah ataupun di kota ada itu. Mereka menawarkan. Ada lagi kalau memang Bapak ada tim trainer khusus yang di kota Bapak. Bapak di kota mana Pak? Maaf. Tangerang Selatan Ibu. Oh, Tangerang Selatan. Kemarin Bapak ikut trainer nggak?
Bagaimana Ibu? Ikut trainer nggak Pak? Ikut pelatihan trainer nggak? Tidak. Oh tidak. Ya nanti kalau Bapak ada lagi, Bapak bisa ikut trainer ya. Sebagai trainer, kemudian Bapak melakukan pengimbasan di sekolah Bapak, khusus di sekolah Bapak. Baik. Nah, nanti setelah di sekolah Bapak itu ada syarat-syarat yang memang harus diikuti supaya nanti sekolah Bapak itu menjadi bagian dari distrik kuisis. Gak usah banyak-banyak, misalkan guru Bapak itu ada berapa di sekolah? Ada 10 orang ya, cukup 10 orang. 20 Bu. Ada 20 tuh, lebih bagus lagi. Nah, 20 ini menggunakan akun kuisis, kemudian mereka menampilkan soal-soal atau screenshot yang sudah mereka lakukan kepada laporannya, ditautkan kepada laporannya. Nanti dapat 1 tahun akun super gratis. Semua guru berlaku. Semua guru juga langsung otomatis akun Otomatis, super Pak. selama Ya. 30 hari. Selama 1 tahun, Pak. Wow. Lumayan ya. Ya karena kuisis ini betul sangat membantu, sangat-sangat tuh. Jadi kayak saya nih belajar, jadi kalau pelatihannya itu kalau daring sih sangat-sangat membantu. Jadi anak-anak tidak pusing. Jadi belajar juga paperless kan, jadi hanya tinggal mengaktifkan handphonenya saja, mereka pilih-pilih. Dan lagi kemarin pakai GCR saya tautkan, jadi sudah dijadwal, jadi kita Iya betul. free banget gitu. Jadi kalau tinggal monitoring aja lah, jadi kalau ngajar segala macam, lihat video pembelajaran, materinya sudah disematkan di GCR, anak-anak latihannya lewat sini, reportnya juga jelas kan di Quizizz, siapa yang dapat jelek, siapa yang dapat ini, rata-rata kelasnya kelihatan. Ya, langsung ya Pak ya, memudahkan sekali laporannya Pak ya. Sangat-sangat. Terus juga membantu ketika sedang ulangan, ini saya gunakan sebagai kisi-kisi latihan mereka yang notabene soalnya tuh 60 PG, semua saya masukkan. Kayak gitu. Siap. Terus untuk BTQ juga kan bisa mereka menulis gitu kan, kayak gini. Contoh huruf alif lam samsia, mereka bisa tulis Arabnya, tidak terkait ngetiknya bagaimana atau bagaimana gitu kan. Suka Arab kan agak beda Bu ya. Iya betul Pak, betul. Iya, jadi mereka dengan leluasa langsung tulis huruf lam, huruf ro kayak gitu. Sangat memudahkan sekali ya. Cuman tadi juga saya tertarik yang tabok itu, saya nggak ada ini sih ya, proyektor yang istilahnya mendukung di setiap sekolah gitu. Kalau ada itu sangat bermanfaat banget. Bisa Pak, itu nanti bisa Bapak coba terapkan, bisa juga bisa banget. Bisa menggunakan dengan cara berbaris atau membuat kelompok-kelompok belajar ya, kelompok belajar siswa itu untuk maju ke depan, tampil ke depan. Coba. Iya, anak-anak juga pasti antusias. Iya, siap. Semangat Pak Fikri, nanti kalau misalkan Bapak tertarik untuk masuk sebagai SND, nanti ada pelatihan khusus ya Pak ya. Nanti Bapak juga bisa melaksanakan. Ya. Boleh, nanti saya akan share ya Pak ya. Siap, ditunggu Ibu. Gratis Pak itu Pak, 1 sekolah langsung dapat akun super, termasuk kepala sekolahnya 1 tahun. Mantap. Baik Ibu, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Siap, sama-sama Pak. Semangat Pak Fikri ini. 1 sekolah dengan Miss Marley ternyata ya? Iya, ada 6 rekan saya masuk sini Bu. Oh siap, Pak Sofyan, Pak Iwan, Bu Soleha, Bu Marli, Bu. Siapa satu lagi yang senam tadi? Ada Bu Irma ya, Bu Irma. Bu Irma, betul. Sip, mantap. Semangat Pak Fikri. Siap Ibu. Luar biasa nih Pak Fikri sudah menerapkannya, soalnya sudah banyak ya Bang soalnya ya. Ya, silakan ada rekan-rekan lagi yang akan berbagi pengalaman, silakan. Terkait dengan bagaimana memanfaatkan Quizizz, bahkan bisa ditautkan. Bahkan game-game yang lain pun bisa kita tautkan dalam proses kegiatan pembelajaran melalui Quizizz itu ya. Kayak seperti tadi sampling yang saya berikan, ada akun Quizizz, kemudian saya tautkan lagi dengan tautan game yang lain seperti Word Wall, dan itu memang free ya dan gratis. Bisa berupa teka-teki silang. Anak-anak itu kan paling senang kalau dikasih game ya. Ada teka-teki silang, ada mencocokkan, dan seperti permainan-permainan yang lainnya gitu. Gimana? Ada lagi teman-teman? Besok kita akan memasuki materi selanjutnya, itu terkait bagaimana membuat butir soal, kemudian teleportasi secara khusus, dan bagaimana ketika kita memindahkan atau
mengekspor dari soal berupa dari template berupa Excel itu seperti apa dalam bentuk kuisis. Kemudian bagaimana juga ketika kita memberikan penilaian kepada peserta didik dan memberikan pelaporan. Insya Allah besok tadi ada beberapa rekan minta saran, Bu, bisa nggak sih dibuat agak sore? Nah, ini kembali saya kembalikan kepada rekan-rekan di sini. Kita enaknya jam berapa? Silahkan. Karena nanti kan kita tentukan jadwalnya supaya nanti besok kita lebih maksimal lagi terkait dengan praktek baik untuk semuanya dan bagaimana penerapan untuk di sekolah. Ada kesepakatan kira-kira jam berapa sorenya? Aku mau nanya. Ya, kenapa Bu Sri? Untuk yang ini kuisis tadi, yang untuk apa tadi, wetball tabok ya? Kan katanya kalau itu hanya gratis dalam 1 bulan ya, kurang lebih ya? Enggak, itu kalau kuisis ini enggak yang itunya, yang bisa diseret-seret. Oh, yang bisa diseret-seret. Jenis butir soalnya, maksudnya butir soal yang diseret-seretnya, ya itu untuk supernya hanya berlaku satu bulan. Tapi kalau misalnya lab worksheet kan hampir sama ya? Sama. Bisa kali ya? Bisa. Bisa kita gunakan buat ditabok-tabok juga ya? Bisa. Oh, bisa. Iya. Kalau di sana kan tanpa berbayar juga dan nggak ada batas itunya juga ya, Bun ya? Sama. Lab worksheet, kemudian ada juga Word ya, cuma kalau Word itu hanya 5 game kalau yang berbasis yang gratisnya ya. Sebenarnya banyak sih ya. Permainan-permainan, ada Kuiper juga bisa kita terapkan. Nah, itu dari kuisis sendiri itu bisa ditautkan. Oh, bisa ya? Bisa. Sama halnya ketika nanti Canva. Insya Allah nanti kita akan ada pelatihan membuat flipbook dan itu buku digital, bukan buku digital, modul digital ya. Nanti insya Allah kita akan ada pelatihan membuat modul digital menggunakan akun Canva. Insya Allah nanti jadwalnya akan ada dilaksanakan, terus sekaligus bagaimana ketika kita membuat pengeditan video-video untuk proses pembelajaran. Oke, makasih Bunda. Siap, semangat. Ya, tidak terasa sekarang sudah hampir jam 5 ya. Kita barangkali untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika memang ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan penerapan kuisis, ini daftar hadirnya nanti akan saya share di grup WhatsApp atau di chat. Bagaimana? Saya akan kirim di grup WhatsApp dan di chat saja ya. Di grup WhatsApp ya, Bun. Oke, siap. Saya akan kirim. Nah, terkait tadi ya, di sini saya memberikan materi bukan berarti saya hebat dan saya serba tahu, tetapi bagaimana ketika kita mampu berbagi, saling bertukar pikiran, saling memberikan pengalaman-pengalaman yang sifatnya untuk kebaikan dan untuk proses perbaikan pembelajaran di kelas. Insya Allah nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya tidak hanya hari ini, tapi nanti kelanjutannya kita akan membuat program-program yang sifatnya untuk pengembangan bagi guru dan bagi siswa juga. Itu saja, barangkali saya juga mohon maaf jika memang saya terlalu cepat dalam penyampaiannya, juga saya mohon maaf jika banyak sekali kekurangannya. Karena di sini saya bukan sebagai narasumber ya Pak ya, ya Bu ya. Saya di sini adalah sebagai sesama guru untuk berbagi pengalaman. Siap. Semangat semuanya. Terima kasih Bu. Boleh foto dulu bersama untuk Boleh. Oke, bisa dibuka camnya. Nah, ada gue mah. Siap. Untuk dokumentasi kita, saya minta semua teman-teman dibuka camnya. Wah, ini Pak Fikri ternyata masih muda ya. Kalau saya sudah tua. Iya, Bu Ita. Siap, Bu Ita. Wah, Mbak Nurul juga sudah siap. Aduh. Ya. Boleh gayanya, pengarah gaya? Seperti apa? Ya.
Gaya segitu-gitunya dah. Siap? 1, 2. Layar pertama. Ngejempol dah. Oke, layar kedua. Jempolnya boleh 2, silahkan. Sekali lagi, Bu. Siap. Sip, terima kasih semuanya, teman-teman, Bapak Ibu yang Sama-sama. hebat. Besok Assalamualaikum. kita bertemu lagi, insya Allah nanti Makasih akan share di ilmunya. grup Oke. chat. Terima kasih. Terima Miss kasih Lesti untuk ilmunya. Sami-sami. Sambung kita besok ya. Sambung lagi besok, insya Allah. Sehat semuanya. Amin. Amin Allah. Berdoa. Sami-sami Bu Ita, sehat Bun. Alhamdulillah. Sambil ini. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Pak Misbah. Sambil